Hai semua, apa kabar? Di video kali ini aku coba share pengalamanku beberapa belas tahun yang lalu sewaktu menjadi mahasiswa dan bergulat dengan peliknya keuangan anak kos saat itu. Video ini aku buat khusus untuk teman-teman yang sudah request mengatur keuangan sebagai anak kos. Budget yang aku buat di sini budget rata-rata ya. Jadi, jika budgetnya kurang dari atau lebih dari yang di video, tinggal menyesuaikan aja. Sebagai anak kos, tentu nggak asing lagi dengan pernyataan pakar teori dunia kos bahwa akhir bulan adalah keadaan di mana benda-benda terletak dengan kemiringan 180 derajat. Ya, tentu aja sebagian besar pernah ngalamin botol kecap atau sabun mandi dalam keadaan kebalik menjelang akhir bulan. Bahkan nih, odol aja sampai ditekan-tekan demi secuil untuk sikat gigi. Menjadi seorang anak kos, kita dituntut punya daya tahan dan adapting dengan segala kondisi yang ada. Biasanya awal bulan hidup serasa di surga, tapi di akhir bulan serasa mau sakaratul maut. Kebanyakan nasib anak kos kan gitu. Walau masih ada juga yang pintar ngatur keuangan sehingga nggak ngaruh dengan posisi tanggal. Anak kos juga dituntut punya mindset yang kuat kalau pengen eksis dalam hidup sesuai jalur. Ada sebagian anak kos justru masuk dalam zona hitam, sehingga bukannya sukses malah melarat. Faktor teman dan lingkungan bisa jadi pengaruh besar untuk alasan itu. Dulu, sewaktu menjadi mahasiswa dan harus berjuang sendiri di tempat yang jauh dari rumah orang tua, aku terpaksa ngekos, dan berkat bantuan kakak tingkat, aku dapat kos dengan harga yang murah saat itu, walau untuk ke kampus harus ditempuh dengan angkutan umum. Tapi hitung-hitung, totalnya masih jauh lebih murah dari harga kos 1 bulan di dekat area kampus. Menjadi anak kos, aku harus memanage uang mingguan dari orang tua untuk beberapa pos, seperti perlengkapan kuliah, buku, jurnal, dan lain-lain. Itu jadi yang utama. Terus, biasanya nih di awal minggu pas baru balik dari rumah orang tua, biasanya 1 hari di awal aku manjakan diri kayak jajan fast food di mall dekat kampus, dan nyegerin otak gitu dengan main game di rental. Kalau beasiswa lagi cair, aku kumpulin uang dan akhirnya saat itu bisa kebeli handphone Simon dan itu sudah bikin seneng banget. Walaupun belum punya komputer sendiri, tapi itu udah bikin motivasi lebih untuk dapat IP bagus dan cepat lulus. Dulu aku juga belum kepikiran nabung untuk dana darurat atau keperluan-keperluan yang mendesak gitu, walau untuk uang receh sekalipun. Aku hanya nabung kalau misalnya aku pengen beli sesuatu kayak handphone atau beli pakaian, sepatu, dan lain-lain. Jadi kalau nerima uang mingguan dari orang tua, ya langsung dimasukin ke dompet aja. Lika-liku ini pas banget dengan judul Nasib Anak Kos. Sering banget saat itu teman-teman ngajakin nongkrong atau jajan di luar. Kalau nggak diikutin kadang-kadang ada perkataan nggak setia kawan. Ya jadi sesekali aku ikutin sih, tapi nggak sering banget karena saat itu aku sadar bahwa aku harus cepat lulus kuliah untuk ngejar target ikut seleksi CPNS, tepatnya 2 minggu setelah prosesi wisuda gelombang 1 dilaksanakan. Jadi saat KKN, aku sudah mikirin judul apa yang mau aku angkat untuk seminar 1. Karena lokasi KKN masih di pinggiran kota, jadi masih bisa ditempuh dengan sepeda motor, dan momen itu aku manfaatin juga untuk sesekali ketemu dosen wali dan dosen pembimbing untuk konsultasi judul. Dan finally, aku bisa lolos dari seminar 1 dan lanjut penelitian. Nah, penelitian ini aku jalani barengan dengan PKL. Jadi aku bisa lulus tepat waktu sebelum 4 tahun demi ikut seleksi CPNS itu. Dan tepat 2 bulan setelah seleksi CPNS, aku dinyatakan lulus.
Saat itu, pengumuman aku lihat melalui surat kabar kota. Ternyata memang hasil tidak pernah mengkhianati usaha. Berkaca dari pengalamanku sebagai anak kos itu, sekarang aku mau coba bikin budgeting untuk anak kos, tapi di sini aku buatnya untuk bulanan ya. Nah, kalau kalian dapat uang jatahnya itu mingguan, seperti pengalamanku waktu jadi mahasiswa dulu, kalian tinggal ngatur aja, dibuat per minggu dari anggaran yang aku buat ini. Terus, living cost di masing-masing kota tentu berbeda. Di Jakarta dengan di Semarang, atau di Semarang dengan Papua, atau Papua dengan di Kalimantan, itu jelas berbeda. Jadi tinggal menyesuaikan aja ya. Contohnya, untuk sekali makan di warteg Kalimantan, tepatnya di kota Samarinda, kita membutuhkan biaya 15.000. Tapi mungkin di Yogyakarta kurang dari 15.000. Untuk budgeting ini, aku anggarkan pendapatan atau penghasilan per bulan dari orang tua misalnya Rp1.600.000. Kemudian aku susun list kebutuhan pengeluaran berdasarkan kepentingannya. Jadi di sini aku dahulukan yang lebih penting sampai yang tidak begitu penting. Yang pertama tentu saja untuk membayar bulanan kos. Di sini aku anggap bulanan kosnya 600.000. Selanjutnya untuk makan aku anggarkan Rp400.000. Ini aku rasa cukup dengan 100.000 per minggu. Dan selanjutnya aku anggarkan untuk kebutuhan kuliah. Kebutuhan kuliah ini bisa sewaktu-waktu kita dimintain iuran sama bendahara kelas, teman kelas, atau tugas kelompok. Jadi di sini aku anggarkan sebesar 100.000 per bulan. Jadi pintar-pintar kita untuk menghemat. Untuk transport dan pulsa, aku anggarkan masing-masing Rp80.000 dan Rp50.000. Dan akan sangat terbantu banget kalau kita bisa mendapatkan kos yang ada fasilitas wifi-nya. Jangan lupakan sedekah ya. Jadi di sini aku anggarkan sedekah Rp20.000 berdasarkan kemampuan. Kemudian perawatan diri untuk skincare, hand body, sabun mandi, sabun cuci muka itu Rp50.000 cukup. Kemudian kebutuhan bulanan kayak beli teh, gula, garam Rp50.000. Kita butuh juga loh nongkrong bareng teman. Jadi di sini aku tulis jajan Rp50.000. Jika sewaktu-waktu ada kebutuhan dana yang mendesak, misalnya kita kekurangan untuk kebutuhan kuliah harian, maka kita bisa menganggarkan dana darurat. Dana darurat di sini aku anggarkan Rp100.000. Jadi, kita tidak perlu khawatir lagi dengan kekurangan. Tetapi yang perlu diingat adalah dana darurat ini harus kita perketat pemakaiannya. Maksudnya, kalau tidak benar-benar mendesak, tidak boleh dikeluarin. Kalau akhir bulan tidak kepakai, bisa jadi tabungan kita. Oke, total pengeluaran yang dibutuhkan selama 1 bulan berarti Rp1.500.000. Pemasukan dikurang pengeluaran ketemunya 100.000. 100.000 ini menjadi tabungan. Tabungan ini bisa jadi kita gunakan ketika nanti wisuda atau buat penelitian. Yang jelas, tabungan ini tidak boleh sebentar-sebentar diambil. Jadi diperketat. Seperti pengalaman temanku, dia tidak memiliki tabungan untuk wisuda atau penelitian. Dan ketika itu dia tidak mendapatkan beasiswa. Karena waktu itu beasiswa diterima per tahun ya, bukan per semester atau beasiswa seperti sekarang ini. Jadi ketika itu orang tuanya sedang mengalami musibah dan dia tidak memiliki dana untuk ya sekedar penelitian atau wisuda. Akhirnya dia minjam sana minjam sini dan itu pun lumayan lama untuk didapatkan. Jadi berkaca dari itu, sebisa mungkin kita menyisihkan semampunya kita setiap bulan untuk tabungan. Walaupun pemasukan yang kita dapat sedikit. Ingat, sedikit-sedikit bisa jadi bukit. Di sini aku juga coba buatin challenge. Jadi challenge ini bisa jadi challenge menabung harian minimal Rp500 misalnya, atau challenge tidak belanja untuk hal-hal yang tidak penting selama 1 bulan ini. Jadi kita tinggal mengisi challenge-nya apa, tergantung kebutuhan kita. Oke, sampai di sini video kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba untuk membuat budgeting dan menabung.
Thanks for watching. See you next video. 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는